Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau artinya. Bacalah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkaitan dengan ucapan Pak Panji sebagai pimpinan dari Ponpes Az-Zaitun yang sekarang ini sangat kontroversial. Banyak sekali umat Islam yang marah dengan ucapan atau dengan ceramah Pak Panji Gumilang itu karena dianggapnya telah menistakan agama, telah menista Allah, telah menista Al-Quran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari itu semua, saya sangat tidak setuju kalau kemudian pernyataan-pernyataan itu kemudian dibawa ke ranah hukum yang kemudian menuntut Pak Panji Gumilang ditahan atas dasar ucapannya itu. Karena saya termasuk orang yang dari dulu sebenarnya tidak setuju terhadap undang-undang penistaan agama, karena pasal penistaan agama bagi saya adalah pasal yang sangat karet. Tetapi meskipun demikian, meskipun saya tidak setuju bahwa Panji Gumilang harus dibawa ke ranah hukum berkaitan dengan ucapannya yang berkaitan dengan Al-Quran, saya sangat setuju jika pihak umat Islam kemudian mengajak Panji Gumilang untuk kemudian berdebat atau berdiskusi mengenai masalah kalamullah ini. Umat Islam marah ketika Pak Panji mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Tetapi umat Islam sendiri lupa bahwa di dalam diskursus ilmu-ilmu teologi, khususnya teologi keislaman, itu sebenarnya ada 3 kelompok yang secara khusus membahas masalah ini. Pertama, Mu'tazilah. Nah, bagi Mu'tazilah, Allah itu tidak berbicara dengan lafaz, dengan huruf. Karena kalau Allah itu berbicara dengan lafaz, dengan huruf, maka Allah itu sama halnya dengan manusia, dengan makhluk. Artinya kalau kita mengatakan bahwa Allah itu berbicara dengan lafaz, dengan huruf, artinya itu sama halnya dengan mentasbihkan Allah dengan manusia. Sementara di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian bersamaan dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah juga sependapat dengan Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak berbicara dengan huruf, tidak berbicara dengan lafaz. Alasannya sama seperti Mu'tazilah, bahwa kalau Allah berbicara dengan lafaz dan huruf maka Allah itu disamakan dengan manusia. Tetapi perbedaannya di sini, Asy'ariyah itu lebih lanjut kemudian membagi kalam itu menjadi 2. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang menyebut diri sebagai pengikutnya Ahmad bin Hambal, atau yang disebut sebagai kelompoknya Hanabilah. Kelompok ini mengatakan bahwa Allah itu berfirman dengan suara. Nah, apa kemudian relevansi dari 3 perbedaan pendapat ini? Relevansi dari perbedaan pandangan teologi ini berkaitan dengan pandangan Panji Gumilang berkaitan dengan Al-Quran yang dianggap sebagai bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak berfirman dengan suara, tidak berkalam dengan suara, maka apa dasar kita kemudian menyebut bahwa Panji Gumilang itu telah menistakan Al-Quran? Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu berfirman dengan suara, maka kita punya dasar yang jelas untuk kemudian menyebut bahwa Panji Gumilang itu telah menistakan Al-Quran. Masalahnya adalah perdebatan semacam ini sampai sekarang belum ada ujungnya, Pak, di kalangan teolog Islam. Ya, tentu saja kelompok Asy'ariyah sepakat dengan kelompoknya sendiri, kelompok Hanabilah sepakat dengan kelompoknya sendiri, kelompok Mu'tazilah sepakat dengan kelompoknya sendiri. Persoalannya dari ketiga kelompok ini sampai sekarang belum ada kesepakatan. Apakah Allah itu berbicara dengan lafaz, apakah Allah itu berbicara dengan bahasa?
Jadi itulah alasan kenapa kemudian saya menyebut bahwa pernyataan Pak Panji ini tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum, tetapi sebaiknya dibawa ke ranah diskusi ilmiah saja.